Ini kamu bisa mendengar apa yang akan saya katakan atau tidak? Enggak, lu salah lu ngajarin tentang Salah Kristen di aja lu salah mana? lu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, makanya saya mau menjelaskan tentang ayat ini, Kak. Mengapa Yohanes Pembaptis, saya tadi memang mau mengatakan itu, mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa bukan awalnya dia menjelaskan tentang Allah, Jadi, tetapi Yohanes, ada sebentar, tetapi firman, betul nggak? Betul nggak? jadi yang pada mulanya itu adalah firman maksudnya. Makanya kamu dengar dulu apa yang saya akan saya menjelaskan. Iya jelasin. Saya bingung loh, jadi bingung loh. Iya memang kamu bingung, makanya Saya bingung loh. kita Ya Allah, kalau bingung. jangan berkata-kata dengan baik. Iya, Saya juga mau menjelaskan tentang apa yang kebingungan kamu itu. Iya. Oke, saya jawab ya. Saya sebenarnya Ngejelasinnya kamu jangan potong-potong bingung dulu. aja. Ngejelasinnya saya jadi makin bingung nih. Gitu ya, memang begitu. Karena itu bukan iman kamu, memang kamu bingung. Kalau kamu bertanya diam. Ya makanya jangan lu ngejelasinnya jangan supaya kebingungan, kamu lu paham. ngejelasinnya biar saya nggak bingung ya. Di sana itu bagaimana Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang Allah itu. Allah itu ada firman-Nya. Saya ambil contoh ya. Kalau forum debat ini adalah seorang manusia, kalau dia tidak ada suaranya atau tidak ada perkataan, saya tidak tahu bahwa dia ada. Kamu paham? Iya. Ini artinya Yohanes Pembaptis dengan kepintaran tentang dia menjelaskan Allah itu ada firman, perkataan. Kalau Allah itu tidak ada firman atau perkataan, berarti kita tidak tahu bahwa dia itu ada. Ada, iya. Betul. Paham Kamu? Paham. Makanya di Injil Yohanes, di Injil Yohanes ini sudah Injil Yohanes Pembaptis menjelaskan sudah semuanya sudah clear. Bagaimana? Jadi tulisan Yohanes itu yang nulis Yohanes Pembaptis gitu ya? Iyalah, ini kan Yohanes Pembaptis yang memberitakan tentang siapa Yesus Kristus pribadi. Jadi tulisannya ini tulisan Yohanes Pembaptis ya Bang ya? Iyalah. Iya, Abang diajarin di mana Bang itu, belajar itu di mana Bang? Artinya Injil Yohanes ini diberitakan oleh Yohanes sendiri tentang bagaimana Yohanes seorang Pembaptis pribadi yang bernama Yesus. Kamu dengar dulu lah. Iya, yang nulis itu Yohanes Pembaptis maksudnya Bang? Gimana? Yang nulisnya itu Yohanes Pembaptis. Kamu tanya yang satu, saya jelaskan dulu. Ya, saya jawab. Bang itu yang nulisnya itu Yohanes Pembaptis lagi. Bang. Kata Abang kan barusan yang nulis Yohanes Pembaptis. Nah, saya tanya Abang saya menjelaskan Bible di mana? Memang kamu bahalul itu begitu. Sepertinya Abang belajar Bibalnya di mana, Bang? Kembali ke kalian sendiri. Iya, karena kan apa? Saya nanya, saya tadi mengatakan bahwa ini adalah pemberitaan dari Yohanes Pembaptis. Oh, jadi yang nulis karena Yohanes Pembaptis menggunakan perkataan atau firman Allah ini menjelaskan bahwa Allah itu ada firman-Nya. Ya. Kan makanya saya jelaskan ke kamu bahwa forum debat saya tahu dia ada. Yang nulis Yohanes 1 pasal. Sebentar dulu, kamu jangan pergi ke nulis dulu, nanti saya bisa menjelaskan itu. Malu kan. Kalau kamu bertanya tentang firman atau perkataan itu saya tadi, makanya saya mengambil Yohanes Pembaptis memberitakan siapa itu dia Yesus Kristus sebenarnya. Berarti yang nulis di surat Yohanes ini Allah itu mempunyai firman. Ya, berarti yang nulisnya itu berarti Yohanes Pembaptis ya Bang? Berarti tak gimana? Berarti yang nulis surat Yohanes ini Yohanes Pembaptis. Sebentar dulu, saya jelaskan tentang firman atau perkataan ini. Sekarang kamu bertanya yang lain lagi. Kalau saya mau berbicara tentang siapa yang menulis, nah ini bukan wahyu ditulis ditambah-tambah dikurang-kurang, nanti kamu bisa begitu. Iya Bang. Terus yang nulis surat Yohanes ini siapa Bang?
Bisa bisa saya jelaskan dulu firman atau perkataan Ya Allah? enggak, itu jelasin dulu siapa yang nulis Yohanes. Ini kan kamu kan tadi masih bingung Oh. karena apa? Kali. Kamu bingung karena apa? Batu bisa hapus dosa karena kamu Iya, fokus iya. di sana, makanya tidak bisa Oke, tidak ya bisa udah, kamu saya paham jelasin. apa yang Batu saya bisa menghapus katakan. dosa. Makanya kamu Ya udah. mengalihkan Iya, iya, Bang. perkataan-perkataan Ya kamu. udah, saya Betul bacain. enggak? Ya udah, saya bacain batu bisa hapus dosa ya, Bang. Oke, Nangis, batu Bang. batu hapus dosa. Kamu bisa Oke. percaya ini? Oke, percaya. Saya bacain ya ayatnya ya. Karena Iya, saya makanya kamu mau bahan bacain. di situ. Iya. Saya bacain ya ayatnya ya, Bang ya. Batu hapus dosa. Iya, makanya ini saya mau jelasin batu hapus dosa, Bang. Oke, Itu saya batu bacain hapus dosa ayatnya ya, kata Bang siapa? ya. Kata siapa, Bang? Saya mau bacain ayatnya, Bang. Abang diam dulu bisa nggak, Bang? Iya, silakan. Siap. Oke, silakan. Oke. Kenapa batu bisa menghapus dosa? Betul, batu itu bisa menghapus dosa karena sesuai dengan ayat. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah batu yang bisa menghapus dosa umat Kristen. Itu, Bang, ayatnya, Bang. Jadi batu itu betul bisa menghapus dosa karena Oke, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Bagus. Berarti Bagus. kamu Keren harus kan, Bang? Tepuk tangan dulu, kamu Bang. harus Tepuk tangan. kamu menggesek saya supaya tampilkan juga data ya. Ya, ini data loh, Bang. Ini data loh. Di Iya, Bible. iya, Mau iya, direvisi iya. ini data Iya, ini, Bang. ini keren nih, ini keren. Iya, keren lah pasti. Saya pintar ya, Bang ya. Iya, bagus. Oke, saya Sudah jelas tunjukkan di juga situ data ya. tertulis Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus Oke, bisa menghapus berarti dosa karena Yesus berarti itu saya adalah harus batu. tunjukkan juga data ya. Ya toh, saya harus tunjukkan juga data supaya kita paham. Tunjukin data, bersama. tunjukin. Nah, Tunjukin. iya, iya. Ya, jadi Tuhannya Kristen Nanti itu adalah saya batu tanya kamu ya. teman-teman ya. Karena ada tertulis di dalam Bible, Tuhannya orang Kristen itu adalah batu ya yang bisa menghapus dosa. Keren. Oke. Ini saya mau tanya kamu, ini hadis yang kamu percaya ini hadismu atau bukannya, Pak? Ya mana gua tahu itu hadis gua atau bukan? Ya, sumbernya dulu dong. Kalau kakak kayak saya nih, Kami ikro dulu di sini. Batu bara juga di Biblenya itu bisa menghapus dosa Iya. itu batu bara. Ini Bunda Rahma lagi. Bunda Rahma ini pernah saya tanya toh, tidak bisa jawab juga toh. jangankan batu di Kristen mah Banju mah, bisa menghapus kalau dosa. Banju mah buka suara saya bisa bertanya tentang Coba, batu ini. bentar, coba Gus Miftah dibacain tai bisa menghapus dosa. itu saya sudah tahu di mana itu perjanjian lama toh. Perjanjian lama itu kitab siapa? Ya saya berapa? Kitab perjanjian lama itu kitab siapa, Bang? Yesaya 6, Yesaya 66, batu Saya sudah bara. tahu apa yang disentuh. kamu mau menggunakan bahwa tai sapi itu apa? Tai sapi. Iya, Apa menghapus dosa, saya sudah Ulangan, tahu tai itu. sapi Makanya menghapus kamu jangan dosa. tinggal jangan Oh, hanya dia udah tinggal dengan tahu, perjanjian udah, lama. Gus Miftah. Kamu Dia harus udah maju ke tahu. depan. Kalau di Kristen itu tai bisa menghapus dosa. dia Ini udah kan. tahu. Ayo, kita bahas dulu. Kamu tadi mengatakan bahwa batu hapus dosa toh. Ini ada Iya, data kan sudah saya langsung. bacain. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, artinya batu hitam menghapus dosa sehabis-habisnya. Di Musnad Ahmad berapa? Nomor 5364, betul? Makanya kamu mau mengembalikan tentang apa yang menghapus dosa di dalam kekristenan, yaitu berbicara tentang Yesaya 6 ayat yang ke-6 berbicara tentang tai sapi. Berarti kamu masih kuno. Karena Keluaran sudah masih- sebentar keluaran dulu, dua Bunda empat, Rahma kasih keluaran dengar dua dulu, empat Kak. itu tai sapi, Bunda tai Rahma, sapi keluaran. Bunda Rahma dengar dulu. Karena sudah zaman ini tentang zaman ini sudah zaman modern. Karena apa? Kami ke Kristen ada perjanjian baru. Kami tidak berarti tinggal hanya perjanjian dengan lama itu bukan perjanjian kitab Kristen lama. ya? Perjanjian Paham? lama bukan kitab Kristen ya? Sebentar.
Ya berarti Sebentar perjanjian lama dulu, bukan kitab kamu Kristen jangan ya. jangan tanggapi Enggak, jawab dulu, jawab dulu. Perjanjian lama kitab aneh-aneh. Kristen Jawab bukan. dulu, jawab dulu. Oke, Jawab dulu, perjanjian sebenarnya lama kamu kitab Kristen bukan. sebenarnya kamu menjelaskan dulu Jawab dulu, tentang perjanjian hadis lama nomor kitab ini loh, Kristen bukan. nomor Jawab hadis dulu. ini dong. Jawab dulu pertanyaan gua. Perjanjian lama kitab Kristen bukan. Malu kan? Malu. Aduh, nih. Malu. Jawab dulu, perjanjian lama kitab Kristen bukan. Jawab, jawab. Perjanjian lama Oke. kitab Kristen bukan. Nanti kan bisa nggak saya Jawab dulu, jawab pertanyaan gua, jawab pertanyaan gua. Perjanjian lama kitab Kristen bukan. kalau main data juga saya bisa, Bang. Iya, Karena perjanjian lama kitab Kristen karena bukan. orang Kristen itu datang untuk memberitakan kebenaran, Perjanjian lama kitab Kristen membaca, bukan. Jawab membantu, dulu. Perjanjian lama kitab. membantu. Gua mute kalian lu. untuk Perjanjian lama kitab Kristen bukan. Ah, Sampai sudah dijawab. mute kan? Perjanjian lama kitab Kristen bukan. Jawab. Botol. Bahlul. Jawab. Perjanjian lama kitab Kristen bukan. Malu dia, malu. Hah? Oke, Bunda Rahma, pernah saya bertanya tentang Bunda Rahma. Itu tai Masih tahu sapi. pertanyaan saya, Bu? Tai sapi disamakan Malu dia. Tuhanmu itu, Bang. Tai sapi bisa menghapus dosa. Tai sapi. Aduh. Bisa bacakan ya. Kenapa kabur? Saya tendang. Masa kita debat sama orang blow on? Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tai sapi, kulitnya dan kotorannya. Kotoran itu kan tainya gitu loh. Kulitnya dan kotorannya sapi itu haruslah kau bakar habis. Bukan sapi di sini ya, lembu jantan. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kalau kita mau melarikan ke penghapus dosa, Tuhanmu itu disalib untuk menghapus dosa. Ya apa bedanya dengan kotoran sapi nih? Mama benar-benar teman-teman Kristen. Orang yang kayak gitu mau debat sama Gus Miftah yang nggak bakal gua biarin lah. Masa Ustadz debat sama orang bego? Gimana mau mempertahankan Sosokan opini? tadi mau, ayo biar saya luruskan bahasa Indonesia lu katanya. Ternyata dia sendiri bahasa Indonesianya longor. Di bawah Yohanes 8 pasal 16, bingung. Ya, sakit itu penggugur dosa. Karena harus sabar, ikhlas. Akang belum tidur sampai sekarang. Udah pernah tidur. Jadi begitu teman-teman ya, dia belum tahu betul isi Bible-nya. Kalau berbicara batu Hajar Aswad itu bukan batunya yang menghapus, upaya kita ke sana. Upaya kita ke sana, perjuangan kita ke sana, perjuangan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Nih Bunda, jangankan kita melakukan ibadah haji, mencium batu Hajar Aswad. Kita nih, saya, kalau misalkan ada paku di tengah jalan dan paku itu bisa membahayakan orang lain, terus saya singkirin paku itu bisa menghapus dosa juga loh. Kan? Ya, itu perbuatan baik kan. Perbuatan baik. Memang ini bahlul. Saya menyingkirkan batu yang menghalangi jalan orang untuk lewat ke situ. Saya pindahin itu batu di tengah jalan, itu juga bisa menghapus dosa. Misalkan ada dahan pohon nih yang melintang, yang menghalangi jalan, terus saya pindahkan itu si dahan pohon itu bisa menghapus dosa juga. Di Islam itu banyak. Untuk mencari pahala itu di Islam banyak.
Batu-batu dari zaman kapan itu? Udah dijelasin ribuan kali juga. Banyak kita untuk mencari pahala di Islam itu. Kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis. Itulah korban penghapus dosa. Kotoran itu kan TAI. Hajar Aswad lah. Jadi Bibelnya itu yang pasang badan untuk menampol balik mereka. Kita belum lari ke Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum bangun jam begini. Akang belum tutup dari semalam. Masih ada gurunda. Akang ini jeda tanda-tanda rungkat ini. Tutup aja dulu Akang. Kang. Akang. Baal. Yang sealiran dengan Anda yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus itu. Nah. Gini. Bilang aja kalau nggak ada. Kalau ada. Gitu. Simple loh. Tidak penting apa yang dilakukan Yesus. Iya. Sekarang kan untuk menjawab pertanyaan Anda itu saya harus bertanya begitu. Kalau tidak ada, maka kami tidak salah, pantas kami dan wajar kami menganggapnya kalau dia benar itu bersumber dari sang pencipta langit dan bumi. Bang TB, sebenarnya tidak penting menegaskan apa yang dilakukan Yesus. Tapi kalau Anda ingin katakan apa ada yang lebih hebat dari Yesus? Ada. Dalam Bible digambarkan Melkisedek tidak punya bapak, bahkan tidak punya ibu. Dia lebih hebat daripada Yesus. Dia bisa menghidupkan orang mati juga. Dari tulang-tulang bahkan lebih hebat daripada Yesus. Tapi bukan itu sebenarnya intinya.
Jangan apapun dari yang- Bibel, jelaskan dari Dengarkan kamu dulu, lah, dari dengarkan. kalangan kamu lah. Dengarkan dulu. Apapun yang dilakukan Yesus, faktanya itu adalah pemberian Tuhan kepada dia. Jadi dia asalnya tidak bisa apa-apa, diberikan kuasa. Sama kayak ada orang nih, orang papa, orang miskin. Saya berikan harta, dia jadi kaya. Tapi siapa yang lebih berkuasa? Saya. Karena saya pemilik harta. Saya berikan kepada orang yang tidak punya harta. Bapak punya segalanya, dia berikan kepada Yesus yang tidak punya apa-apa. Siapa rajanya di situ? Yesus apa bapaknya? Sederhana. Nah, tapi bukan itu masalahnya. Yang masalah itu adalah begini. Masalah akal itu tidak difungsikan karena sudah terlanjur terdoktrin, terdogma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum mukhsarun. Padahal mereka tahu yang mereka sembah itu, yang mereka jadikan Tuhan itu, ya, la yansurun, tidak bisa menolong dia. Yesus itu bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi begitulah ya, digambarkan di dalam Al-Quran itu bahwa la yatadzakkaruna illa ulul albab. Bagian ini tidak akan bisa diambil manfaat. Diskusi saya sejam ini tidak akan ada manfaat kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Tapi kalau dia tidak mau pakai akal, pakai hawa nafsunya, bicara tuntunan, bicara Roh Kudus, balelo lah. Itu urusan kalian lah. Saya mau akhiri, saya mau istirahat, saya mau makan, saya mau istirahat lagi. Kapan-kapan lagi kita ngobrol. Di sini ada Bang Baroka, ada Bang Sese TikTok, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan dan itu tidak perlu diragukan. Al-haq itu pasti akan kelihatan dan Allah anugerahi kita akal. Tapi kan saya sudah bilang kita tadi, mencari Anda hanya kebenaran. mengetahui, tapi hubungan Anda yang Anda ketahui itu tidak ada sama sekali. Ya sudah. Silakan Bang Baroka dilanjut, Bang Kucang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan Jadi- kita hanya kan mengetahui sebatas perbedaan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi nyimak di bawah, mengikuti ya dialog antara Bang Alwan dengan Pak TB ini. Pak TB, kita itu berangkat dari latar belakang yang berbeda. Islam itu dalam Al-Quran memiliki 25 orang nabi. Ya, semuanya itu orang-orang pilihan, semuanya itu mempunyai mukjizat, tapi tidak satu pun yang dijadikan Tuhan. Karena Tuhan itu satu, Pak. Anda silahkan buktikan dari awal penciptaan bumi, dari adanya Adam sampai kiamat, apakah Tuhan itu bisa lebih dari satu? Buktikan aja, bisa nggak Tuhan itu lebih dari satu? Anda nggak akan mungkin bisa, karena kalau Tuhan lebih dari satu, dunia ini nggak akan mungkin terus berlangsung, Pak. Pasti akan segera berakhir, karena kehendak itu berbeda-beda seperti itu. Satu, tetap satu. Ya Tapi iya, mengenal yang satu ini, enggak semua orang bisa mengenalnya. Pak. Kalau Tuhan bukan itu karena tuntunannya. bisa dikenali. Kita itu punya kitab suci untuk menuntun kita. Otak kita juga bisa berkembang, bisa mengenali, logika kita berjalan. Ini layak nggak dijadikan Tuhan gitu loh. Kalau manusia kita anggap punya power, ya, diberikan oleh Tuhan, ya berarti dia kekuatannya dari Tuhan, bukan Tuhan. Kalau manusia itu lahir tanpa ayah, ya itu memang ketentuannya Anda- demikian. Anda Adam bisa tidak ada juga- ayah, Sebentar. Adam tidak punya ibu, tapi dia bukan Tuhan. Ibu Musa bisa punya mukjizat yang luar biasa. Bahkan kata orang Yahudi di dalam Bible, di dalam kitab mereka, dia juga disebut Tuhan, tapi dia bukan Tuhan.
bukan Ibu sang bisa- pencipta. Gimana Pak? Ibu bisa punya kekuatan yang dari Tuhan. Loh, para nabi dan rasul Enggak, ya, Ibu sendiri itu lah, Bu. semua punya kekuatan Pak, punya Iya, ibu bisa kelebihan. punya kekuatan. Ibu bisa punya kekuatan Saya bisa dari hidup Tuhan. karena Allah, karena saya Iya, diciptakan. bisa punya kekuatan dari Tuhan. Semua para nabi itu punya kelebihan Pak, seperti Jangan itu nabi, juga Pak. Yesus. Lah kekuatan saya adalah kekuatan manusia biasa. Saya bukan nabi, saya bukan rasul. Kalau Makanya- Yesus itu nabi, dia rasul. Makanya Dia punya mukjizat. Semua nabi itu punya mukjizat, Pak. Karena mereka itu Makanya saya orang tanya. yang dilebihkan, utusan khusus untuk membina kehidupan manusia agar menjadi lebih baik gitu loh. Karena kalau manusia itu nggak ada tuntunan, ya dia jadi setan, Pak. Artinya dia hanya memperturutkan hawa nafsunya aja. Jadi kita itu wajib ada tuntunan. Itulah munculnya para nabi dan rasul yang membawa risalah. Apa itu? Kitab suci, ajaran-ajaran. Dari mana kita bisa belajar kalau tidak melalui mereka? Dan mereka itu punya pegangan. Itulah atau kitab saya suci. balik bertanya. Bertanya apa Atau saya Bapak ini balik dari bertanya. tadi? Silakan aja, nggak apa-apa Pak. Enggak. Tapi otak Anda Enggak. coba gunakan dengan baik gitu loh. Iya, ya biar saya gunakan. Atau saya Ya, balik silakan, bertanya. silakan aja Pak. Bisakah ibu punya kekuatan dari Tuhan? Bisa Pak. Sebagai Bisa. manusia biasa saya Karena apa? punya, Karena apa? sebatas Coba, manusia karena apa? biasa. Karena apa? Karena apa? Kenapa bisa? Oh ya diberi, semua manusia itu diciptakan, diberi kekuatan Diberi. sesuai dengan Berarti- porsinya. Berarti sekarang ibu karena tidak diberi sehingga tidak bisa punya kekuatan, ya kan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus Iya aja karena bilang tidak begitu. diberikan kan? Ya karena tidak diberikan. Nah, Ya saya punya kekuatan sesuai dengan manusia. Sebagai manusia biasa saya juga dapat kalau kekuatan ibu untuk bisa nggak hidup. punya kekuatan melebihi dari manusia. Selamat Ya, pagi. kan dari awal saya sudah bilang saya manusia biasa, maka Makanya kemampuan saya maka sebatas benarlah yang manusia saya biasa. benarlah yang saya bilang tadi, kalau Anda itu hanya mengetahui, menghafal, tetapi tidak mengenalnya sebenarnya Apa siapa. yang perlu dikenal, Pak? Gitu loh. Kita itu Karena mengenal Anda Sang Pencipta mengaku kita melalui tidak kitab bisa punya suci. kekuatan, tidak bisa punya kekuatan di luar daripada kekuatan manusia. Kekuatan Nggak Yesus nyambung apa? Bapak ini Pengakuan itunya. ngomong. KTB. Kekuatan Yesus apa sih, Pak? Kekuatan Yesus apa? Ya kan kita kan sudah lihat, sudah kita Apa saksikan, itu? bahkan dituliskan di dalam suatu Melawan Romawi aja kalah loh Pak TB. Apa kekuatan Yesus? Yesus itu nabi, Bukan Pak. kalah. Yesus itu rasul. Coba lihat dulu. Ya, Faktanya jadi tidak, kekuatannya itu diberi. Wong dia nggak bisa berbuat apa-apa terhadap pemerintah Romawi kok. Coba baca, yang lainnya baca dong. Bukan tidak Apa yang bisa aku lainnya, meminta. Pak? Di Dengar. dalam perjanjian Bukan tak baru, bisa. Yesus itu ngomong lebih dari 40 kali bahwa dia itu utusan. Bunda, Belum pernah dia mengatakan siapa bahwa dia Tuhan itu yang Tuhan. benar, Bunda? Bagaimana Jadi- Anda bisa menuhankannya? Orang bilang dia utusan kok. Anda Aku bisa tidak juga dapat seperti- berbuat apa-apa. Jadi Bu, Itulah manusia. kalau ibu dekat Bunda, dengan Tuhan, siapa Tuhan bisa yang juga benar? apa Turunin yang aja ini melakukan. host. Tikus ini grogot aja kerjanya. Gimana Ibu. Pak? Bu, bisa ibu melakukan di luar nalar manusia kalau Tuhan mengizinkan. Ya bisa Kalau dong. ibu dekat- Tapi saya kalau kan ibu manusia dekat biasa. dengan- kalau ibu dekat dengan Siapa itu Tuhan, Tuhan yang benar, Bunda? karena ibu kalau ibu dekat dengan Tuhan, kalau ibu enggak dekat dengan Tuhan, enggak bisa apa-apa. Sekarang ibu Bunda, bisa siapa enggak? Tuhan yang benar? Tuhan mati Tuhan kok yang disembah. benar itu yang pasti bukan manusia. Karena manusianya Ya, tetap siapa manusia. itu? Mau jutaan tahun dia tetap aja manusia. Apalagi Yesus yang 33 tahun. Ya, Memang bukan manusia,
Manusia bukan Ya dia Tuhan. manusia, tetaplah dia manusia. Tuhan tidak akan mungkin Itu jadi dia, manusia. siapa Kalau Manusia Tuhan bukan menjadi Tuhan. manusia, maka dia bukan Tuhan lagi Manusia dong mana namanya. boleh jadi Tuhan. Tuhan itu pasti berbeda dengan penciptaannya gitu loh. Betul. Dan Manusia Tuhan tidak boleh menciptakan jadi para nabi dan Tuhan. rasul untuk membimbing manusia dan diberi kitab suci sebagian Betul, daripada saya itu. setuju. Manusia tidak boleh jadi Tuhan. ya Musa, Saya Daud, setuju. Manusia Yesus, tidak boleh jadi Tuhan. Muhammad, semuanya diberi kitab suci sebagai Tapi yang nyembah tuntunan, Tuhan tapi itu manusia, kan? bukan Tuhan. Setuju, manusia tidak boleh jadi Tuhan, tapi Tuhan yang Maha Kuasa boleh jadi Mana manusia. ada Tuhan jadi manusia? Di dalam perjanjian lama Oh, dikatakan Tuhan tidak bahwa Maha Tuhan itu Kuasa. bukan manusia. Tuhan tidak akan mungkin berubah. Memang, Yahudi sampai Tuhan dengan bukan sekarang Tuhannya manusia. tauhid. Ya, Betul, tidak saya akan mungkin dia setuju. bisa berubah. Yesus mengatakan Iya. Tuhan itu tidak dapat Tapi dilihat. Tuhan yang Maha Tuhan Kuasa itu jadi pokok pun boleh, apa suaranya susah pun jadi tidak dapat manusia? didengar. Tahu-tahu kalian produk Paulus menuhankan Yesus. Yesus Produk sendiri tidak pernah Paulus. menyatakan dirinya Tuhan. Paulus berubahnya Saya menjadi Tuhan. setuju, Artinya manusia Tuhan tidak kalian boleh itu jadi produk Tuhan. manusia, hasil konstruksi manusia, hasil pemikiran manusia. Enggak, Siapa boleh manusianya? enggak saya tanya? Paulus. Manusia tidak Dengan boleh jadi matinya Tuhan, Yesus tapi maka dia Tuhan yang menjadi Maha Tuhan. Kuasa Dengan matinya Yesus maka boleh jadi Tuhan manusia. hukum Taurat tidak berlaku lagi karena sudah digenapi. Jadi Padahal semua Yesus belukar mengatakan api pun boleh, tidak apa satu susah iota Tuhan jadi pun manusia. ya dari hukum Taurat itu boleh berubah. Bunda, jadi Tuhan setan kami juga bisa Maha kok. Kuasa. Artinya yang menjadi Tuhan kalian itu makanya jadi adalah kodok. Kalau Paulus. Tuhan Bunda Tapi tidak Maha disimpulkan Kuasa menjadi terpulang. Yesus. Yesus hanya menjadi tameng. Silakan. Iya Mbak. Tuhan kami Begini, Mbak, Maha Tuhan itu Kuasa. Tuhan Jadi Maha apa Kuasa, yang dia bisa mau pun segalanya. Jadi dia bodoh bos boleh. bisa, jadi bodoh bisa. Apapun Kalau Tuhan mau Tuhan dia boleh jadi. Tuhan jadi iblis bisa enggak? Menjadi manusia. Tuhan kami Maha Bisa, jadi ular bisa, jadi bodoh Kuasa. bisa. Jadi iblis bisa enggak? Artinya apa? Bisa. Ya bisa bang. Kalau Yesus Dia Maha Kuasa kok. Kalau Tuhan yang Kalau tidak Maha Yesus Kuasa datang ke tidak bumi mampu ini jadi Jadi apa-apa. bisa. menebus Iya. dosa. Jadi Tuhan etikus kalian pun Maha bisa. Kuasa. Masa bisa kan segalanya. kamu Bisa mau jadi atur kodok, Tuhan? jadi ular, jadi Bahkan anjing ya bang bisa ya. kan? Tuhan jadi etikus pun bisa. Sekarang dia jadi Tuhan Bisa, sekarang bisa, hari Mas. ini dia. Ya, Tuhan kan bisa, Maha bisa. Kuasa. Karena Apa Maha Kuasa. susahnya? Karena dalam Kristen Tuhan bisa menjadi apa saja. Kepada Maka Musa iya. sendiri Tuhan jadi belukar Makanya dia Tuhan jadi yang tikus ya bang. ini punya Tuhan baru ya. Kristen punya Tuhan baru. Mereka Ya, namanya pikir betul. Tuhan mereka Mari tidak Maha kita bertepuk Kuasa. tangan, Bang Mari kita Ujang, tepuk diskusi tangan Tuhan. Bang Tuhan Ujang. etikus. Tikus sudah jadi Tuhan Bang Tuhan Ujang. etikus. Katanya Tuhan kami pernah jadi manusia. Loh, kok Tuhan kami, kamu Tuhan kok kamu. Kamu pernah jadi Etikus Maya. sudah jadi Tuhan kok sekarang kamu dan punya Tuhan. Maha Kuasa. Nah, kuasa gimana? Pernah Pernah jadi dibunuh. Maya. Kepada Abraham saja Tuhan jadi Tuhan etikus. datang dalam rupa manusia dan makan bersama Sebentar, Mas, sebentar, Abraham. Mas. Apa susahnya? Jadi Pak TB, Aduh. Pak TB bisa menuhankan etikus karena Tuhan bisa Kepada menjadi etikus. Musa Tuhan datang dalam rupa belukar api. Tuhan. Tuhanmu jadi Maya. Tuhannya Maha Kuasa, bisa nete, bisa ditetein, bisa beol, bisa jadi tikus, Nah, bisa digebukin, Kalau Bisa jadi Tuhan Maya, kamu bisa tidak jadi Maha bisa mati, Kuasa, bisa dibunuh. bisa disalib saking maha kepada kuasanya. kamu. Saking maha kuasanya Pak, Tuhan apa disalib. namanya? Berarti Tuhan namanya? Masa kan Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan kamu mau disalib. atur-atur. Saking Dia maha bodoh. kuasanya Namanya bisa itu. jadi etikus juga. Kamu yang mengatur Tuhan ya. Nggak ada yang mengatur. Parah nih etikus. Tuhan Maha Kuasa tapi Tuhan mati. Organ yang mengatur Iya, Tuhan. mengatur Organ Tuhan. Dia menciptakan boleh jadi Tuhan. begini, dia tak boleh jadi begini. Kalau Islam nggak pernah ngatur Tuhan. Jadi tak Kalau- percaya kalau Tuhan Kristen Maha ngatur Kuasa. Tuhan. Kalau Tuhan Bang, nggak Tuhan mau Maha jadi Kuasa, manusia Tuhanmu jadi tak Maya. boleh. Bang, itu bukan Boleh, sifat Tuhan, tikus Bang. boleh. Bukan sikap, Tuhan mau bukan datang sifat dalam Tuhan, rupa Bang. manusia tidak boleh. Boleh, Bukan boleh. sifatnya, Jadi Bang. boleh. Oh, kalau boleh mengapa marah-marah? Boleh. Tuhan itu kencing boleh. Dititain Bukan boleh. sifatnya, Bang. Boleh. Dilahirin boleh.
Dihamilin boleh. Faktanya Boleh nanya Yohanes 1 ayat 14 sekarang saya Allah menggunakan menjadi konsep Tuhan berkristen manusia boleh nanya, ya? dan diam di Jadi antara Bang kita Abu dan Faris, kita telah melihat segala-galanya bisa menjadi kemuliaannya. kuasa Tuhan menurut etikus ya. Gak kondusif. Tuhan bisa menjadi etikus. Ini gara-gara Tuhan jadi tikus ini nggak kondusif ini. Mari ini, kami yang Bang Faris, mengatur Bang Faris, Tuhan. bahkan Tuhan dalam Tuhan bisa boleh menjadi jadi sepeda. begini, tidak Tuhan tak boleh jadi itu. Nggak coba mas, kan bisa mas ya Tuhan. Aduh, itu Tuhan yang tidak maha kuasa, Tuhan yang Tikus ini tidak jadi ada. mabuk dia ini. Pokoknya gara-gara Tuhan jadi tikus nggak kondusif ini. Bahkan ini Bang Faris, etikus ini naik sepeda Bang, bahwa itu tuannya bisa jadi sepeda loh. Jangan-jangan tuannya bisa jadi Kejang sepeda, mereka Bang. saudara Dia naik sepeda. tak percaya Tuhan maha kuasa. Jadi kalau Tuhan kan kau sembah sepeda, etikus. Iya, maha kuasa mas. Maha segalanya kok gimana? Maha Setan kuasa boleh. sepeda, sepedamu maha Tuhan kuasa. tak boleh jadi apa yang dia mau. Mereka Jadi Tuhan sepeda itu kayak maha etikus Bang, kuasa, itu Bang. disembah sama dia, Tapi Bang. bukan sifat Jadi dia, Bang. Mas, bawa ketawa Bang, aja gitu. mas. Biar Maha musik kuasa sendiri itu dia. artinya Bawa ketawa apa? aja. Musik gitu. Kalau Percaya Tuhan Tuhan bisa. maha kuasa, tapi tidak Iya, maha percaya dia kuasa, serba berkuasa. bisa. Ya udah. Sekarang gini boleh, ya kan? Kamu Mati makan tai boleh, bisa nggak? bangun lagi boleh. Kamu makan Apa tai sih bisa nggak? sifat maha kuasa? Ditetein boleh, jadi hamil boleh, jadi bayi boleh. Gimana sih? Serba hebat pokoknya. Tikus, kamu kan bisa makan tai, tapi kamu mau nggak makan tai? Tikus, jadi Mau, Bang. Kau aja nggak mau. Mereka saudara Tikus ini aja nggak mau. Oh, ini tikus. nggak kondusif gara-gara Tuhan jadi tikus. Jadi tikus, inilah Bang. kualitas Jadi- rum-rum Jadi kadrun. TAI dimakan sama tikus. Iya, benar ini. Gara-gara Tuhan Bukan jadi tikus. sifatnya, Jadi Bang. nggak Tak kondusif ini. percaya Tuhan maha kuasa. Kalau Tuhan mau jadi Ya, manusia TAI dimakan tahu sama tikus jadi begini siapa Bang. untuk Ini gara-gara makan TAI melarang. kayaknya Bang. Ini tikus kayak gara-gara makan TAI jadi Faktanya Kita berpikirnya 2000 kemana? tahun yang dahulu. Masa Tuhan jadi tikus? Gimana ceritanya sih? Ya, Tuhan, Faktanya kalau 2000 Tuhan tahun mau jadi iblis, Tuhan pasti menjadi kamu bilang nggak bisa deh. manusia. Coba tanya, bilang Tuhan mau bisa jadi Jadi iblis dia pasti di dia antara Semoga kita orang yang menuhankan jadi tikus. Semoga Ya udah, berubah. tikus. menghidupkan Tikus, orang-orang tikus. mati Pendetamu, dengan pastormu hanya bisa jadi iblis itu. nggak? Tuhan bisa jadi Ya iblis Allah, nggak? Jawab tuh. semua. Pasti kamu mau bilang nggak bisa. Ya Tuhan. Menjawab Bisa. siapa Orang yang ini? menuhankan Jadi uang tikus. bisa. Ini Aku mau dirubah. jawab Jadi tapi uang jawab bisa. siapa? Ada 4 orang Iya. begaduh. Mau menjawab gimana? Orang tua tikus. Gara-gara tikus jadi begaduh. Tikus. Iya kan? Mau Jadi jawab Ini- siapa ini? Ya Tuhan Kita di Semua sini keroyo. ngikutin semua gara-gara tikus kita begaduh. Nah, jadi gaduh ini. Kita ini semua Masalahnya kucing di Aku sini. mau jawab siapa ini? Semua Mau menjawab Jawab aku dulu lah. Kau jawab aku dulu lah. Nggak bisa jawab. Tuhan bisa jadi iblis satu nggak? lah supaya senang aku jawab. Coba satu-satu Bagaimana- dulu bagaimana jawab mana nanti? Tuhan yang jadi tikus. Coba. Ada tikus, Coba kucing jawab masa yang diam. satu Mas ya. Satu-satu yang Faris bilang Tuhan jadi kejang, tikus siapa yo? Baroka kejang, Ya coba. kejang. Tuhan yang jadi tikus siapa coba? Yang bilang Tuhan Iya, jadi dong, tikus dulu. bisa menjadi tikus siapa ya? Ya. Nah, Siapa Tuhan yang jadi menanya Siapa ini? tadi? Mau Siapa jawab tadi yang siapa bilang ini? Tuhan bisa menjadi tikus? Siapa tadi yang bilang ayo? Coba siapa yo? Siapa itu Ayo, coba? siapa? Jawab. Tadi siapa yang Gimana ngomong Tuhan pernah bisa jadi menjadi tikus? Siapa? Kalau pernah jadi Nah, manusia serba bisa. ada, tiang Ya. awan, Serba bisa, tiang Tuhan. api ada. Katanya mah kuasa. Nah, Jadi- oh jadi tikus nggak ada. Belukar Diracun tikusnya. api pernah. Jadi iblis Oh, juga nggak? Tuhan nggak jadi tikus karena takut diracun. Tikusnya maha Pada kuasa pula bang. Musa datang dalam Tikusnya maha rupa kuasa pula. belukar api Bukan. yang Tikusnya takut diracun, Mas. awan, Diracun. tiang api. Bang, gantian dong bang, tanyanya bang, biar kondisi Pada bang. Abraham datang dalam rupa Coba gantian-gantian, Mas. Soalnya, Mas. soalnya jawabannya Mas dia Tikus, ngelit. Mas Tikus, Anu, gantian. si tikus juga ngelantun ngomongnya. Mas Mau jawab Tikus gantian siapa nih. ini semua kejang-kejang? Nggak, bukan. Mas Tikus coba gantian-gantian. Saya dulu ya. Siapa yang bilang Tuhan jadi tikus? Coba jawab. Di mana Tuhan pernah jadi tikus? Katanya mau kuasa. Serba Ya, bisa. di mana dia pernah jadi tikus? Oh, tapi nggak pernah. Tapi Tapi, bisa bisa nggak? jadi ya. Bisa jadi nggak?
Gimana pernah jadi tikus? Oh, lah iya serba bisa nggak? Ya kalau mau bisa, apa susahnya? Oh. Kan Maha Kuasa. Tapi untuk apa? Ya Allah, ampunilah dosamu ya Allah. Masa Tuhan jadi tikus? Untuk apa kalau mau? Iya, pasti serba mau kok. Buktinya dibunuh boleh. Oh, kau yang Bisa, ngatur kan? Tuhan. Kau harus jadi begini, harus jangan jadi begini. Ya, iya, masa cara berpikirnya kan begini, Mas. Kau yang atur-atur Tuhan. Karena Tuhannya Maha Kuasa bisa menjadi Tuhannya bisa menjadi Unitarian, bisa menjadi Oneness, bisa menjadi JO, bisa menjadi Tritunggal, bisa Duitunggal juga, Bang. Kamu tak percaya pula Tuhan itu Maha Saya Kuasa bilang jadi tikus ya? boleh. Enggak jadi tikus takut diracun. Iya boleh, tapi untuk apa? Takut diracun masalahnya. Kita nggak tanya tujuannya. Untuk apa? Bisa nggak? Loh kok untuk apa? Kita nggak Iya, tanya Tuhan jadi tikus tujuannya. takut diracun, bukan Tuhan untuk lu Maha apa. Kuasa kan? Oh, Bukan kamu yang tujuan yang ngatur ditanya. Tuhan. Nggak ada yang ngatur. Kita cuma bertanya. Gue bilang Tuhan lu Maha Kuasa. Maha Tuhanmu bisa jadi Kuasa, iblis tapi nggak? untuk apa? Nggak bisa jadi iblis. Nggak ada tapi-tapinya dongo. Dongo amat sih lu. Untuk apa perlu jadi tikus? Untuk selamatin tikus. Untuk selamatin tikus. Ayo gimana? Oh, kamu yang Gimana tuh? ngatur Selamatin tikus Tuhan. dari Ya lu kucing ya. selamatin tikus. Ya gimana tuh? Ya untuk Kalau menyelamatkan ditanya tikus kenapa mau jadi tikus ya untuk maka nyelamatin tikus. Tuhan harus jadi Nah. tikus. Ya gimana tuh? Makanya pernah jadi manusia, pernah jadi bulu Itu kan karapi, pandangan pernah jadi manusia. tiang awan, Kalau Itu kan tiang bagaimana menurut dengan lu. pandangan tikus? Itu Bagaimana menurut dengan lu. pandangan tikus? Kan itu pandangan manusia bisa menjadi manusia. Nah, tikusnya Bisa, tapi begitu, untuk Tuhan bisa apa? menjadi tikus. Untuk nyelamatin tikus supaya selamat dari kucing. Oh, Jadi kamu tikus yang makan atur jagung. Tuhan. Tikus. Bang, nggak ada otak itu bang. Mending aku turun aja bang, nggak ada otak itu, nggak Iya, bisa Mas, ini diskusi. percuma, Mas. Sudah, Mas, diturun ya, Mas ya. Cuma Bukan, Mas, Tuhan percuma, Mas. kami maha kuasa. Ya. Kalau Tuhan kamu tidak maha Kasihan, Mas, kuasa, kasihan, Mas. pulang. Ya. Saya turun, Mas ya. Ayo. Selamat tikus, Mas. Assalamualaikum. Kamu tak percaya Tuhan maha kuasa. Sedih, sedih. Kamu yang atur-atur Tuhan. Pada turun Jangan semua. jadi manusia ya. Tak Jadi boleh, Tuhan kau tak bisa boleh menjadi jadi iblis ya? manusia. Bang Jangan tikus, jadi Bang tikus. manusia ya. Nah kan, berarti Tuhan bisa menjadi iblis ya. Karena untuk menyelamatkan iblis harus Tuhan harus jadi iblis. Gelap dengan terang tidak boleh bersatu. Masa kan Tuhan mau jadi Oh, jahat? buat aturan ngatur Botol Tuhan kau. pula kau ini. Berarti yang mengatur Tuhan kamu. Tuhan itu selain maha tadi kau kuasa juga bilang, maha suci. tadi kau bilang Tuhan bisa menjadi apa saja. Berarti bisa menjadi iblis. Sekarang kau bilang Tuhan juga waduh maha nggak bisa. suci. Masa kan Tuhan mau jadi Yang bilang nggak bisa jahat? kamu. Sementara Kristen seluruh dunia mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Botol kau. Bisa menjadi Yang apa maha saja. suci mau jadi maha kotor. Gila kau baru kau. Yang ngomong kamu, kau bantah sendiri. Kau bilang Tuhan bisa menjadi apa saja. Apa saja yang dia kehendaki. Bukan Tadi apa kamu nggak saja bilang yang begitu. kau kehendaki. Nah kan kamu potong-potong ayat. Ya kau potong-potong dalil. Iyalah, maha kuasa artinya apa yang dia kehendaki, bukan yang kau Ya. kehendaki barokah botol. Ya kamu yang menghendaki tadi Tuhan bisa menjadi apa saja kok. Iya, apa yang dia kehendaki. Kau yang bukan kehendak kau botol. Yo, kau yang botol kau ya. Coba mana dalilnya di Bible? Mana Tuhan bisa menjadi apa saja mana? Dalilnya mana? Markus, Lukas, Matius, Paulus. Wahyu 1 ayat 8. Apa bilangnya? Aku yang maha kuasa. Maha kuasa. Tapi dia nggak bilang bisa menjadi apa saja. Maha kuasa. Kamu jangan merubah-rubah ayat. Kamu Berubah apa? Aku tadi yang bilang maha Tuhan maha kuasa. Kau rubah menjadi Tuhan bisa menjadi apa saja. Kau yang merubah ayat. Iya, apa saja yang dia kehendaki, bukan apa saja yang kau kehendaki. Kau Ya, siapa? kau yang merubah ayat, aku yang disalahin. Oh, Kamu jadi yang Tuhan kau bukan kamu maha yang kuasa. merubah-rubah maha Oke, kuasa, oke, aku aku paham. yang kau Tuhan kau bukan salahin. maha kuasa.
Kenapa aku yang kau salahin, kau yang bilang? Ya, kau tidak percaya Tuhan Maha Kuasa kan? Berarti kau tidak percaya kepada Tuhan yang bukan Maha Kuasa. Mana Tuhan pernah menjadi manusia mana? Memang pernah Tuhan jadi manusia? Gimana? Ketika Abraham sendiri Tuhan datang dalam rupa manusia dan makan sup daging bersama Abraham. Baca Itu Kejadian malaikat. 18 ayat 1. Ngarang kau ini, malaikat itu. Tertulis ngarang tiga apa? orang, Kau sosok malaikat, cemburu. Mikael, Rafael dan Gabriel lah. Kau ngarang. Malaikat di sana baca Kejadian 18 ayat 1 dalam teks asli. Gak ada itu bukan menjadi dalam manusia, itu teks menjelma. asli bukan malaikat Yahweh. Itu bukan menjadi. Itu bukan menjadi, itu menjelma. Mampu kan? Teofani dalam Bukan rupa menjadi. manusia. Itu menjelma, kok menjadi? Menjelma sama dengan lah menjelma. itu. Tidak sama lah. Tak sama lah. Berarti Tuhan pernah menjelma jadi manusia kan? Menjelma Kau itu sudah dalam wujud setuju. sebentar. Itu dia hanya sebentar. Itu pun malaikat. Iyalah, itulah maksudnya Teofani. Pernah jadi manusia kan? Elohim Pernah itu, menjelma jadi manusia Elohim kan? Elohim di dalam Yudaisme itu bisa menjadi bisa berarti malaikat, bukan berarti Tuhan yang turun. Gimana sih kau ini? Mana tertulis sana Yahweh menjadi manusia? Ya, Yahweh itu adalah Elohim, bukan Tuhan. Yahweh itu utusan Tuhan pencipta itu. alam semesta. Salah paham kau ini ya. 1 Tawarin 16 ayat 26. Yahweh lah Tuhan yang itu. menciptakan langit. Namanya Tuhan itu nggak turun, yang turun itu firman-Nya, bukan Tuhan yang turun. Yang membawa firman itu adalah malaikat. Yohanes 1 ayat 1. Mantap. Betul. Malaikat itu Firman yang membawa adalah firman. Allah. Malaikat itu yang membawa firman kepada Abraham, kepada Sarah yang dia kehendaki. Malaikat, mana ada kata malaikat di sana? Elohim itu malaikat, bukan Tuhan. Yahweh. Yahweh Yang tertulis itu sana Yahweh. Yahweh itu Yahweh apa? Ya, firman-Nya dibawa oleh malaikat. Yahweh dibawa oleh malaikat. Kau ini lebih pintar daripada orang Yahudi. Kau ini yang punya kitab malah kau bantah. Ini perkataan yang punya kitab Yahweh orang tertulis Yahudi. di sana, Aduh. apalagi. Tikus parah kau ini. Aduh, Tuhan kau tidak maha kuasa pula ya. Wong Allah itu yang Apa bukti Tuhan kau wujud? Allah Apa membangkitkan bukti Tuhan kau Yesus. wujud? Di kitab Amos itu Tuhan alam semesta. Tidak, saya tanya, apa bukti Tuhan kau wujud? Itu tertulis di Bible kamu, Allah Tuhan alam semesta. Di Bible kami tidak ada Tuhan kau. Menghidupkan orang mati. Mana ada Tuhan kau di Bible? Mematikan orang. Tidak ada. Apa di Biblemu? Kenapa kau pakai kata Allah? Di Bible kami mana ada Tuhan kamu? Ada kata Tidak Allah ada. dalam Bible kamu. Kau sangkal. Teks Tuhanmu asli siapa tidak ada sebenarnya? kata Namanya siapa? Allah. Yang Tuhanmu sebenarnya siapa namanya? Dalam teks asli tidak ada Allah. Oh, nggak ada nama. Tuhan Berarti Tuhan kau tidak ada dalam Bible Yahudi maupun Bible Kristen. Tuhannya orang Islam itu Allah. Kalau Tuhannya orang Kristen itu anonim, nggak ada nama. Itu hanya gelar. Dalam teks yang bisa asli diwakilkan Ibrani oleh malaikat. tidak ada kata Allah. Tuhanmu Artinya itu nabi-nabi namanya Yahudi, Theos. nabi-nabi Israel tidak kenal Allah. Menurut Bible Yunani, Tuhanmu itu namanya Theos. Theos itu dewa. Ya, Aduh, dewa yang besar. Theos itu nama Dewa pula. besar. Itu nggak pernah turun. Botol kau. Coba dewa Theos itu ya. Dewa Theos itu menurut konsep Yunani tidak pernah Theos adalah nama Tuhan katanya botol. botol kau ini.
Katanya Kaisar Tios Konstantin bersama dengan Tios itu sembahan lah, gelar manalah kau belajar ini botol betul. menurut gereja Yunani yang merupakan Oke lah. Bapak, Malas ya. aku diskusi dengan botol. Ya, malu kalau kamu Tuhanmu Theos. Tuhanmu kan memang Theos. Dah kabur. Oten memang parah Oten. Aduh. Pak TB, selamat pagi Pak TB. Udah tikusnya udah pergi. Sampai kalian berantem gak ada gunanya. Iya, memang nggak ada gunanya. Si etikus itu nggak ada gunanya, Pak. Ketika Tuhannya Theos, dia malu dia, Pak. Sebenarnya Tuhannya Pak TB juga Theos sebenarnya ya. Karena ada dua, Pak, dua nama untuk Kristen ya. Kalau yang Kristen Timur itu namanya Theos. Kalau Tapi Kristen Barat begini, namanya Theos, Pak. Itu yang asli, Pak. Bang Barokah, yang benar seperti apa coba? Yang benar, yang menurut akal, menurut masuk akal tadi, kita kan tadi udah ngomong sama kita uji, masuk akal. Kita kan harus uji juga nih. Ya kita uji, betul. Oke. Manusia mengenal Tuhan atau Tuhan mengenal manusia, yang mana yang lebih benar? Oke. Orang-orang Yahudi, Pak, itu tidak membutuhkan firman Tuhan lagi karena sudah cukup dengan firman dari Musa ya. Taurat, hukum Torah Musa itu dapat bimbingan dari Tuhan ya, firman Tuhan. Terus kemudian Zabur. Ini bedanya Yahudi, Pak. Bentar, Pak. Kalau Yahudi itu cukup dengan firman Tuhan dalam Taurat dan Zabur, udah nggak terima Injil, nggak mau ya. Ya, Yesus turun lahir dari Maria, lalu dia memberitakan Injil. Yahudi nggak mau, Pak, karena sudah puas dengan kitab Taurat dan Zabur. Sekarang kan begini, yang mau kita bahas, apakah manusia mengenal Tuhan? Ya makanya itu atau nanti Tuhan yang mengenal manusia. Ini nanti ke situ, Pak. Nah, Kristen cukup dengan Injil katanya. Maupun mau Injil palsu ataupun Injil asli, nggak peduli Kristen gitu ya. Terserah sukanya Kristen mau bilang ini asli, ini palsu, terserah Kristen, nanti dikanonisasi oleh romo-romo gereja, Pak ya. Ya, kemudian Kristen nggak mau lagi menerima Al-Quran, firman Tuhan, nggak mau. Maunya cukup dengan Injil menurut Kristen ya kan. Sama bebalnya dengan Yahudi maupun Kristen, sama bebalnya. Kalau Yahudi tidak mau menerima Injil, kalau Kristen tidak mau menerima Quran. Yang wahyu Tuhan ini, Tuhan itu akan mengatakan tentang dirinya sendiri. Tuhan itu akan menyatakan diri dengan memberitakan dirinya sendiri. Nah, kalau Kristen ya itu mendefinisikan Tuhan menurut aturan dari bapak-bapak gereja. Jadi bukan berdasarkan pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu nanti dikumpulkan nanti, Pak, untuk mendukung doktrin gereja di awal itu, Pak. Di abad keempat itu, Pak. Nah, Kristen ini nggak ada hubungannya dengan Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Islam, tidak ada hubungannya dengan Nasrani. Kristen dengan Nasrani itu beda, Pak. Kalau Nasrani itu mengakui Yesus sebagai Nabi Isa alaihissalam, sebagai Nabi yang membawa kitab Injil. Kalau Kristen lahirnya di Antioquia. Nah, kitabnya Kristen, kitabnya ya Nasrani itu kitab Injil. Ya, nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam atau baginda Yesus. Kalau Kristen kitabnya adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes berdasarkan pada kanon. Lalu surat-surat Paulus, lalu kitab Apokripa disingkirkan ya. Ada yang diterima, ada yang enggak kan. Nah, ini kitabnya Kristen. Ditambah lagi dengan kitab Perjanjian Lama. Terjemahan Perjanjian Lama ditempel kitab Kristen. Nah, ini Kristen apa bedanya Kristen dengan
Nasrani begitu, Pak. Tapi Nasrani yang modern sekarang, namanya Kristen Arab, itu sudah tidak seperti dulu lagi, udah nggak murni lagi. Kitabnya orang Nasrani Arab sekarang itu menerjemahkan dari kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan kisah-kisah para rasul. Dan kitab-kitab yang mereka mau jumlahnya 81 kitab atau 78 kitab ya. Nah, Katolik 73 kitab, Protestan 66 kitab. Itu, Pak. Nah, silakan, Pak. Kita itu aliran kepercayaan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Rumusnya kan begitu. Aliran itu, kepercayaan itu mendekatkan diri kepada Tuhan atau mengenal Tuhan lebih dekat. Apa sebenarnya keinginan Tuhan? Ya, sekarang kan harus kita uji. Sebenarnya apa keinginan Tuhan? Kenapa kita harus mendekatkan diri melalui aliran-aliran itu tadi? Kan gitu. Sekarang kita persepsi samakan doktrin-doktrinnya itu semua. Manusia yang mengenal Tuhan atau Tuhan yang mengenal manusia. Ini dulu kita bahas. Iya. Kalau kita bahas doktrin itu aliran, semuanya itu rumusnya mendekatkan diri kepada Tuhan atau ingin mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Pertama kan kita harus kaji dulu. Ya. Bapak gereja ini siapa, Pak? Apakah mereka wakil Tuhan, utusan Tuhan, nabi, rasul, atau gimana? Saya sudah bilang tadi, kita hapuskan dulu doktrin dalam pemikiran kita supaya kita nggak salah persepsi. Itu salah persepsi kita kalau membicarakan tentang oknum. Itu kan oknum kepala gereja. Mereka melaksanakan tugasnya berdasarkan apa yang mereka yakini, berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang pengenalan Tuhan. Tapi kan rumusnya semua kan pengenalan terhadap Tuhan. Pak TB kenal Tuhan dari mana, Pak? Hah? Pak TB kenal Tuhan dari mana? Ya ini yang mau kita bahas. Siapa yang mengenal Tuhan sebenarnya? Apakah aliran-aliran itu semua tadi, atau kita samakan dulu persepsi manusia itu sehingga dalam penilaian itulah terjadi perbedaan. Kalau bahasa agama Semitik itu Tuhannya satu, Pak. Tidak terlihat, tidak pernah turun ke bumi. Yang turun itu firman-Nya yang dibawa oleh malaikatnya untuk sampaikan kepada manusia pilihannya. Jadi kalau begini Bang Barokah, kalau Bang Barokah mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, bisakah Bang Barokah itu melakukan satu hal kepentingan Tuhan? Apa kepentingan Tuhan? Ya berarti kan dia kan sudah menjadi, Bang Barokah itu sudah menjadi tangan kanan Tuhan untuk menjelaskan tentang diri kepribadian lah kita bilang dulu, atau kebesaran Tuhan. Mengenal agama kan dari kitab suci ya, Pak? Iya, iya dari kitab suci. Sekarang kan kalau Bang Barokah sudah mengenal Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, bisakah Bang Barokah melakukan hal-hal tentang Tuhan atau tentang keinginan Tuhan? Kalau sudah mengenal
Kalau kan dengan Tuhan dalam Islam kan menjadi seorang Muslim yang kafah, Pak. iya. Kalau itu kan pengetahuan namanya. Ilmu. Menyembah Tuhan satu-satunya Tuhan, kemudian melakukan Mengetahui tentang keberadaannya beda. Ini kan beda, mengetahui tentang keberadaannya, mengetahui kekuatannya, kebesarannya dengan kemahasegalaannya. Apa sudah cukup kita mengetahui? Ini dulu. Ya kan harus berpikir bahwa Tuhan itu kan sesuai sifat kemahaannya. Menurut Bang Barokah sudah cukup mengetahui. Kan Tuhannya bilang sendiri. Tuhan yang bilang sendiri, Dia Maha Kuasa, Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, Maha Kuasa ini kan artinya tidak ada yang lebih kuasa daripadanya kan. Apa hubungannya sama Bang Barokah? Kan di sini debat lintas agama. Ya, apa hubungannya sama Bang Kalau Barokah? Tuhan Bang itu Barokah Maha sudah Kuasa, menjelaskan tadi kan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikit ya Bang ya. Kita kan diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya, ya kan? Nah, beribadah pada Tuhan, pada siapa? Tuhan satu-satunya yang benar. Kalau Kristen kan siapa yang disembah oleh Kristen, Pak? Ya sama itu. Kita Tuhan semua satu-satunya. Tuhan satu-satunya. Tuhan satu-satunya. Bukan begitu. Kita kan mau mengenal. Bukan begitu kan? Maksudnya? Ya sekarang kan untuk beribadah dan sudah mengetahui. Setelah beribadah bagaimana? Sedangkan di dalam kekristenan itu justru dibebaskan untuk tidak beribadah, Pak. Karena menurut Paulus tidak diperhambakan oleh sesuatu apapun. Aku Paulus tidak menginginkan diperhambakan oleh sesuatu apapun. Bang Barokah beribadah dengan apa? Coba saya minta dalil di mana di dalam perjanjian baru seorang Kristen harus menyembah Tuhan. Enggak usah ke Kalau di Islam, Pak, benar. Kalau kata apa? Innani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, fa'budni, beribadahlah padaku. Ya, oke. Ini sholat fa'budni baqimi sholah lidzikri. Jadi ada perintahnya untuk sholat. Sedangkan Kristen, saya mau nanya, apakah ada perintah penyembahan kepada Yesus atau pada Tuhan? Kalau ajaran suka-suka bang, itu ajaran suka-suka bang, ada perintahnya bang, nggak ada ajaran suka-suka nggak boleh kadang. Ya nggak ada kan, adanya itu kasihi loh, adanya kita sama aja beribadah. Nggak ada. Ajaran suka-suka bang, nggak perintahnya itu nggak perlu bang. Hukum pertama, hukum Torah yang diyakini oleh Kristen adalah kasihilah Tuhan Allah. Kasihi saja, hanya mengasihi, tidak ada namanya menyembah. Kalau hanya mengasihi, ya nggak tahu bagaimana mengasihinya gitu. Nah, coba terangkan bagaimana cara mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segala akal budimu, dan kasihlah sesama manusia, dan nanti ada kasihlah musuhmu juga. Kasihlah sama manusia ya. Jadi bagaimana mengasihi Tuhan menurut Bapak dalam ajaran Kristen? Beribadah, rumusnya beribadah, gitu dulu. Sepakat dulu kita di situ. Kasihi itu beribadah, padahal di situ nggak ada beribadah kepada Tuhan. Kepada Allah bang, ibadah itu bang, ibadah itu kepada Allah, ibadah itu bahasa Arab bang, jangan mana-mana. Ibadah itu kepada Allah bang, nggak ada ibadah kepada beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Allah bang, bukan kepada Tuhan bang. Lihat di KPBI bang, ibadah itu bahasa Arab bang. Beribadah kepada Allah. Berdiri pada Allah bang. Beribadah kepada Allah. Mengabdi maksudnya. Dengan apa? Sebentar. Dengan apa Bang Barokah itu beribadah kepada Allah? Dengan sholat. Ya. Zakat, puasa, melakukan perintah larangannya, melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Apakah itu sudah cukup? Artinya itu kalau sudah melakukan itu sudah dekat. Tidak hanya itu saja, itu kan sudah merupakan kewajiban. Sekarang larangannya tidak boleh makan bidua, tidak boleh makan banjing,
Kami melakukannya. Iya. Nah, Kristen makan Kalau babi. sudah melakukan itu, Kristen makan babi, apakah itu menyenangkan Tuhan, Pak? ya. Berarti kalau sudah melakukan itu, artinya Bang Barokah sudah dekat dengan Tuhan, betul? Iya. Kalau Bang Barokah sudah dekat dengan Tuhan, sudah bisakah Bang Barokah melakukan pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan apa? Loh, tapi kan kita kan Apa pekerjaan Tuhan? Emang Siapa yang kerjaan, menggaji? Bang? Emang Tuhan punya kerjaan, Bang? Dia pekerjaan Tuhan apa sih? Siapa yang gaji dia, Pak? Nyangkul. tapi kan keinginan Kan ada Tuhan pekerjaan. banyak. Saya nih saya pekerjaan, saya misalnya pegawai negeri, polisi, Polri, Mau pagi Barokah. wira swasta. Dan Tuhan ini pekerjaannya apa, Pak? Nyangkul, Bang, nyangkul. Kulit bangunan. Maksud saya kan sudah bisakah Bang Barokah itu menegakkan kemauan Tuhan di dalam kehidupan Bang Barokah lalu? Pak, tadi kan sudah beribadah itu melakukan kehendak Tuhan. Gimana Oh, sih? itu sudah cukup. Bang TB, Ya. izin bicara bentar Bang TB ya. Saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bang Barokah bahwa Tuhan tidak bisa turun ke dunia. Firman-Nya yang bisa turun ke dunia. Betul Barokah? Firman-Nya itu dibawa oleh malaikatnya. Firman-Nya nggak bisa turun ke dunia. Ketika Tuhan berbicara, ya oke, ini konsepnya kalian bahwa firman-Nya itu dibawa oleh malaikat. Berarti Tuhanmu itu tidak bisa berbicara langsung ya, bahwa dia mesti melalui perantara ya. Ya, buat apa kalau bisa mengutus firman-Nya, harus dia sendiri yang melakukannya. Baik, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam ya, apakah dia menciptakan Adam itu malaikatnya yang menciptakan? Kan yang menciptakan Tuhan, gimana sih? Oke, Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan Adam? Apakah dia hanya berfirman dari surga melalui malaikat Jibril? Kekuasaannya, kau bertanya apa ini? Kau bertanya enggak? Karena saya tertarik sekali dengan statementmu bahwa tadi saya mendengar bahwa kamu berkata Tuhan tidak bisa turun ke dunia, firman-Nya yang turun, firman-Nya yang bisa datang. Makanya saya tanya Anda mulai merubah lagi statementmu bahwa firman-Nya itu melalui malaikat. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan sekarang faktanya, nggak usah sekarang kamu nggak usah berbicara tentang apa yang terjadi di masa lalu ya. Sekarang, adakah Tuhan yang turun ke bumi? Jangan menghayal. Menghayal itu. Yang turun ke bumi itu firman. Gini loh, pendeta. Kau baca Bible lalu kau percaya. Padahal kau tidak melihat sendiri. Kau melihat Tuhan nggak? Kau melihat Tuhan nggak? Gini. Anda membaca Bible, dikatakan oleh orang Yudaisme, bentar. Orang Yudaisme bilang yang turun adalah malaikatnya, lalu kau bantah yang turun adalah Tuhan. Kau ngambil kitab orang, kau tafsirkan sendiri. Lalu sekarang kau bisa nggak buktikan Tuhan itu turun? Saya mengambil kitab orang itu, kitabnya siapa? Kitab Yudaisme. Kitab orang yang saya ambil itu kitabnya siapa? Bani Israel, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kitab siapa? Nah, kitab yang kami Kristen pakai adalah semua. Ada Perjanjian Lama Kristen baru. Barokah. Sejak kapan ada Kristen? Sejak kapan orang Kristen menulis Perjanjian Lama? Di dalam Alkitab Kristen itu ada dua, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama itu isi Taurat dan Kitab Para Nabi dan kitab itu kitabnya siapa? Perjanjian Lama kitabnya siapa? Ya, itu kitabnya yang dipakai oleh Kristen dan Yahudi. Oh, Kristen. Tanya apa? Tanya apa? Masalahnya di kamu apa, bro? Perjanjian Lama kitabnya orang Yudaisme, bukan kitabmu. Lah, memang Kristen juga datangnya dari Yahudi. Hah? Kristen juga datangnya dari Yahudi.
Para Saya bantu pengikut dikit bang, bang Barokah saya bantu Oke, dikit, bang Itu di Barokah. Antioquia kok dari Yahudi lah. Bang Barokah. Kelahiran di Antioquia kok di Yahudi gimana sih? makanya kalian ini ya, kalian ini please. Kalian ini please, kalau mau pintar itu belajar sejarah yang benar. Jadi jangan hanya asal comot, keluar bahasa, menembak ke kiri ke kanan, begitu senjata yang kalian tembakkan, semua peluru kalian tembakkan, tetapi tidak mengarah kepada sasaran sama sekali. Assalamualaikum Bang Chan. Betul, betul. Di Bible bukan itu, beda dengan Bible. Lalu kenapa kalian mengimani kitab Taurat dan kitab para nabi? Emang itu kitabnya kalian? Turun pada Nabi Musa, bukan turun Ketika pada kalian melakukan sunat, Lukas, Nabi Saulus. sebentar, kan? Kamu juga orang BODOH kamu. Kalian berkata nggak makan bebong, terus kalian sunat. Itu kalian mengikuti ajarannya siapa? Nabi Muhammad. Muhammad. Iya. Sejak kapan Muhammad diperintahkan sunat? Nabi Muhammad kok dari makan babi jadi sunat mah. Sejak kapan? Kamu bilang dari Nabi Muhammad. Siapa yang memerintahkan kepada Muhammad nggak boleh makan bebong dan juga disunat? Siapa yang perintahkan? Allah. Sejak kapan perintah itu datang? Sejak wahyu Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad. Oke, di mana ayatnya di Quran Muhammad disunat? Berimat alaikumul maitata wa dama wa lahma. Di mana ayatnya, kasih tunjuk? Buktinya Muhammad itu menerima wahyu dia disunat. Disunat makan babi yang bener nih. Iya semua disunat dan juga makan bebong, makan babi. Nah, tadi kamu katakan bahwa Muhammad menerima perintah untuk disunat. Di mana ayatnya Muhammad menerima perintah disunat? Babi. Saya sebutkan tadi semua disunat dan juga makan babi. Udah, Nabi Muhammad disunat. Yesus disunat tidak? Di mana ayatnya Muhammad menerima perintah disunat? Kalau sunat itu di dalam hadis, Pak. Di mana ayatnya Muhammad? Kalian ini mengatakan bahwa kami mengambil kitab orang Yahudi. Lah, lalu kalian disuruh mengimani juga Itu kitab kitab Kristen. Saya Buku tanya Kristen. Anda, di mana ayatnya Yang mana buku Muhammad Kristen? diperintahkan? Buku Di Kristen. mana Muhammad Iya. diperintahkan untuk disunat? Alasan kenapa dia ngomong terus karena dia tahu dia kelabakan. Kelabakan? Kamu yang BODOH Kan yang saya nggak tahu bilang dia sejarah udah buku apa-apa. Kristen, buku Kejadian buku Kristen, buku Imamat buku Kristen, Keluaran buku Kristen, buku Kecelakaan buku Ulangan buku Kristen. Ya udah, buku Kristen itu. Kamu ini Menurut sembahyang nggak pernah sembahyang dia juga. Saya kenal. menurut buku Kristen, Tuhan itu ada berapa, Pak? Nggak usah Tuhan itu ada berapa? Kamu jawab dulu. Ceritanya. Kalau itu kan buku Kristen, sudah ada bukunya, sudah ada pemilik. Masih lebih baik buku Kristen ya. Yang menulis segala buku Kristen. sejarah tentang Sekarang Tuhan. buku Kristen bisa menunjukkan nggak? Baik. Daripada bukumu Iya. yang katanya terima Yang wahyu, kau lakukan itu tidak ada. tapi Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada nabinya. Ya udah. Nah Tuhan sekarang itu menurut buku, bertemu dengan nabinya. Kok Makin bersembunyi di balik layar aja? menurut buku Kristen bisa nggak Tuhan pakai Sehingga kolor? setiap wahyu yang datang harus melalui malaikatnya, tetapi malaikatnya nggak pernah berbicara, dibisikkan di dalam hati. Iya, udah. Tuhan model Anda nggak percaya Tuhan nggak apa-apa. punya mulut. Ya udah kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa. Nah sekarang saya Tuhan mau nggak percaya punya buku mulut, Kristen. ya, sehingga dia nggak bisa bicara langsung. Ya udah sekarang saya mau bicara Tuhan buku lu Kristen. takut ya, makanya dia nggak bisa menampakkan diri kepada nabinya. Ya udah, berarti nggak bisa nampakkan diri pada nabinya. Bisa nggak bapaknya Yesus menampakkan diri pada Yesus? Sekarang kalian bilang nggak boleh makan babi, tetapi dalam situasi tertentu boleh makan Nah, babi. silakan ada teman Kristen yang lain. Nggak, dia nggak mau. Itu iman situasional. Saya jawab. Untuk Bang Gidong nih, untuk Bang Gidong Tuhan kalau punya standar ajarannya ganda. itu Kingdom kalau sembahyang kalau bagaimana nggak tuh? bisa jawab nggak apa-apa, santai aja mendengarkan nggak apa-apa, belajar. Kingdom belajar. Bang Gidong, Saya itu belajar dari setuju kamu, nggak kalau di ilmu gereja? apa yang bisa saya pelajari dari Belajar kamu? aja. Pak Kingdom kalau tidak bisa Iya, menjawab, apa yang bisa saya belajar aja. pelajari dari kamu selain Bapak- kebohonganmu? Bapak mendengarkan, duduk yang baik, lalu Bapak mendengarkan penjelasan. Oke? Ya. Selain kebohonganmu dan Baik. dustamu, Bang Gidong, Apa kalau ilmu di apa yang gereja itu disediakan sujud pada nggak Anda? ajaran Yesus? Saya kasih data kalau gitu supaya tidak ada dusta. Bang Gidong, sujud nggak kalau di gereja? kita juga mengatakan Sujud. bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Di Iya. mana ayatnya? Ah.
Iya, sudah santai, tarik napas. Alasan kenapa Bapak kejang-kejang, saya kira Bapak tahu. Iya, santai, tarik napas. Belum bahas apa-apa kita. Tarik napas, santai. Jangan banyak makan babi. Makanya kayak gini. Ajaran Yesus aja. Iya. DNA babi jadi merusak. Buat besar aja nggak pernah dikerjain itu, kayak sembahyang nggak pernah dia. Saya tantang kamu, kita dua head to head. Jangan ajak makan babi, ya. Saya tantang kamu. Kamu nggak mau, kamu kan nggak ada ilmu. Oke, nggak ada ilmu kan? Pernah sujud itu Bang Idong itu di. Ya. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman sekalian, Quran mengatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim, orang-orang yang kafir, botol, bodoh, tolol, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'angzartahum am lam tunzirhum la Islam pintar, manusia aman. atau kamu tidak beri peringatan, mereka tidak akan cerdas. Para pembuat kacau balau kalian ini. Ini direpresentasikan oleh seorang bernama Pak Kingdom. Ngaku pendeta tapi kelakuan Kejadian 16 ayat 12 sudah menubuatkan tentang Ismail. preman jalanan. Kelakuannya seperti keledai liar. Ya, Dimanapun dia berada, selalu buat kacau di sana. Alasan kenapa Makanya dia tidak alasan kenapa dia tidak bisa keturunannya Ismail ini. Kalau dia sedang dalam masalah besar kalau berhadapan dengan Bible. Aku tahu Bible itu bukan mendukungku. Bible itu malah akan memojokkan kepercayaanku. Puluhan tahun aku meyakini Tuhan itu pakai kolor. Sekarang harus berhadapan dengan Bible yang mengatakan ini otak yang kamu klaim kamu pintar. Aduh, perpuluhan hilang lah ini. Ya, sudah ketahuan adabmu. Santai, tarik nafas. Loh, Tuhan di sana ada yang patung, disalib, ada palang salib, lalu ada diukir laki-laki, rusuknya kelihatan semua, kayak kelaparan, pakai kolor. Ada, coba lihat. Ya, daripada kamu menyembah batu kotak hitam, mencium batu kotak hitam, ke Mekah pun di sana terjadi pelecehan seksual. Yesus Wanita-wanita kan di sana. Dia yang buat patung ya aneh ya. Dia yang buat patung, dia yang nyembah manusia. Dia Gimana saya buat patung dan saya nyembah patung. Dia yang membuat Tuhan itu pakai kolor. Karena kami Kristen nyembah patung. Oke, saya tanya sekarang, kalau patung Yesus, kalau batang Yesus yang di bawah pusar Yesus itu ada ketuhanannya tidak? Batang Yesus. Kalau lagi musim dingin, jadi patung. Beginilah otaknya Islam. Kok begini rendahnya sekali? Saya bilang apa? Menyembah patung. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak begini, karena Tuhan Yesus bukan makhluk. Tapi orang Kristen Tuhannya makhluk. Kalau dingin begini, kalau nggak dingin ya begini. Ini yang disembah oleh Kingdom. Kalau ini kan yang diajarkan oleh Nabi makanya kepenuhan 70 tahun berdiri terus, disiapkan 72 bidadari. Alhamdulillah. Ya. Itu Kenapa disiapkan 72 bidadari? Karena bidadari di sana itu pada kabur ke Islam. Bidadari semua bidadari pada kabur. Kenapa kabur bidadari? Karena di sana Pak Kingdom harus kawin dengan Yesus. Coba Pak Kingdom berani nggak buka Bible? Saya yakin nggak bisa berani buka Bible. Kristen nggak ada yang berani buka Bible. Kok Germo ya? Berani buka Bible? Germo ya? Nggak berani kan? Apa aku bilang? Betul. Kristen nggak ada yang berani buka Bible. Kalau kita lihat Bible-nya di dalam Kristen, Anda buka Matius pasal 25 nomor 10, Anda buka Wahyu pasal 19, Anda buka Wahyu pasal 21, nanti akan ada perkawinan di situ. Perkawinan anak domba Yesus. Mempelai pengantinnya adalah jemaat Pak Kingdom. Matius 25 nomor 10. Pak Kingdom dengan Yesus bersama-sama ke ruang perjamuan kawin sebagai mempelai pengantin. Begitu di rendahnya dalam ngapain? Jadi memahami Alkitab itu dengan cara otak Pak kalian. Kingdom di dalam dengan Yesus. Pantasan kalian tuh digelar perjamuan kawin. Kalau itu dalam Bible. Kita ini disalahkan terus ya. Padahal dalam Bible
Kedua, Betul. mempelai telah siap Betul, sedia. kata Pak orang. Kingdom bawa minyak Bahwa IQ dengan kalian itu di bawah Yesus gorila. masuk ke ruang perjamuan kawin. Pak Kingdom ngapain dengan Yesus di dalam Jadi di ruang beginilah perjamuan kawin? orang yang otaknya di bawah. Dari IQ di bawah pergilah ke gorila. Islam. Bicara Alhamdulillah. alantur, ngorok kidul kemana-mana. Makanya saya Matius bilang 25 Anda tidak ada nomor ilmu 10. apa juga Wahyu kan. pasal 19. Wahyu pasal Ilmu itu 21. hanya Tidak menghujat, kemana-mana di situ. ilmu hanya menghina. Sekarang ya. kenapa kau tolak Karena Bible-mu? memang kamu cetakan germo. Itu 100 kali lipat itu ada di Bible gimana itu? Kenapa Pak Kingdom menolak Bible-nya? Aneh sekali ya. Aneh sekali lihat. Berarti di surganya Pak Kingdom ada perjamuan kawin ya Pak Kanjeng ya? Kita baca datanya. Ada. Matius 25. Matius 25 nomor 10. Pak Kingdom yang telah membawa minyak telah Pak siap Kingdom sedia. nanti jadi perempuannya ya Pak Kanjeng? Kingdom pengantin perempuan, betul Pak, betul sekali. Pak Kingdom Pakai high heel ya? perempuan. Jadi pakai high Mau dia heel, mendengarkan suara Betul, kau. coba kamu tidak tahu, jangan menafsirkan tapi yang ada di shorts situ. gitu. Saya tidak tahu. Sama rok mini ya? Kamu tanya Pakai sama kinju. dulu, Chan. Mau pakai kinju, pakai anting-anting Pak Kanjeng. Perempuan bawa minyak. Pak Kingdom bawa minyak. Tiba-tiba datang Yesus sebagai laki-laki. Pak Kingdom dan Yesus telah siap sedia. Kalau kita baca datanya Matius 10 telah siap sedia, masuk Pak Kingdom bersama Yesus dengan berbekal minyak ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, Bapak ngapain di dalam dengan Yesus sampai perlu bawa minyak? Ketika kita berdiskusi di komalnya hujan ini. Oke, kondom nggak? Apa Kondom nih? Sepil dong, nggak boleh gitu Pak. Kan Oke, itu janji kondom nih. Perumpamaan sorga, sorga. Bapak sepil Berarti dong. nggak ada ilmu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Pertanyaannya, Makanya, Pak Kingdom lebih dengan baik Pak jangan Yesus diskusi lagi dengan ngapain orang di bodoh. dalam sampai perlu bawa Kita minyak? jadi bodoh. Oke, kondom. Ngapain? Pak Kingdom mau gak jadi pengantin wanitanya si Yesus? Masa lagi nasi nggak kuat dia. Saudara, kalau kalian ingin normal, hidup normal, gunakanlah objektivitas kalian. Jangan coba-coba kalian mencubit gajah, injak nanti. Oke ya. Kan itulah alasan kenapa Kristen bagi saya tidak layak untuk dikonsumsi. Orang-orangnya gila, menjauh loh. Kang Chan, kau berani ditanya Quran? Siap, berani ditanya Quran. Kalau saya tidak tahu, saya lemparkan kepada guru saya. Minimum banyak yang saya tahu juga, walaupun sedikit di mata orang-orang yang alim. Oke, saya tanya, saya jawab. Kalau tidak saya tahu, saya tidak akan menghindari Quran. Kristen belum ditanya, suruh buka Bible udah ketakutan. Loh kenapa? Mereka punya insinuasi, ada feeling. Apa feelingnya? Saya tahu bahwa keyakinan saya, kepercayaan saya yang dicekokkan di gereja itu dibantah oleh Bible. Aku tahu itu, makanya aku heran dari Bible. Orang-orang yang tahu itu, dia akan terus ngoceh terus. Untuk apa? Untuk menghindari Bible-nya. Dulu ketika Yesus melakukan pengajaran di dalam rumah, ada anak muda. Ini Katolika Serum Kadron. Anak muda itu, Yesus ngajar itu tidak menarik seperti saya. Yesus membuat orang mengantuk. Anak muda itu dia mengantuk, jatuh. Yesus Paulus. Yang tadi Yesus saya serat Paulus mengantuk anak muda itu. Setelah mengantuk, anak muda itu jatuh ke bawah. Jatuh mati kepalanya kalau mati. Paulus datang ke bawah, lalu sama Paulus diapain coba? Bayangkan, dia berbaring di atas anak muda itu, Paulus. Setelah itu anak muda itu pergi saja, tidak pergi sendiri, diantarkan, masih gegar otak. Ada yang bisa tebak nggak kisah Paulus itu siapa nama anak muda itu? Gak ada. Buka di kisah Paulus. Pak TB tahu nggak siapa anak muda itu yang dihidupkan oleh Paulus? Satu lah ramai mau. Yudas, TB. bukan? Kasih tahu lah, kasih tahu. Etikus. Etikus. Makanya sampai sekarang masih geger otak. Nggak nyambung kalau ngomong. Baca nama anak muda yang jatuh dari lantai 3 itu namanya Etikus. Jatuhlah dia sampai sekarang. Nah, dulu masih muda, sekarang udah tua masih gila. Otaknya nggak bener. Jangan dari 3. Siapa yang bernama Etikus? Otaknya gila itu dia.
Oleh Paulus dibandingkan dengan sembuh dia. Namanya Etikus. Permasalahan dia adalah otak karena begini kualitas kau ramai yang murtad. Apakah gara-gara otaknya itu dia masih bertahan sampai sekarang? Silakan. Kang Cang, kalau begini kualitas kau patutlah ramai mukalah murtad, santri-santri murtad. Bagilah kualitas kau Kang Cang. Udah, itu doang. Itu doang yang saya sampaikan. Kang Cang, jadi etikusnya masih gegar otak dia. Gegar otak. Oh, selama ini saya debat dengan orang yang gegar otak. Di KPR itu di KPR berapa ya? Di KPR berapa ya? Saya heran lah ramai orang murtad kalau begini kualitas orang kadrun. Oleh Paulus digesak-gesak pakai badannya, berbangun di atas badannya. Lalu tengok Kang Cang tuh kualitas dia. Pulang diantar. Ternyata setelah dewasa beginilah kualitas Kang Cang. Saya pun tidak minat mukalaf loh. Kalau kalian merasa heran kenapa orang di bawah ini bersikap begini, itulah penyebabnya. Patutlah orten cerdas tidak mau mukalaf, kualitasnya seperti Kang Cang. Udah, ada lagi yang mau sampaikan? Aduh, Kang Cang. Tidak, sebab kualitas kau orten cerdas tidak mau mukalaf. Baik, sekarang giliran saya ya. Malah ramai mukalaf murtad balik. Ya, sekarang giliran saya bisa. Kau ni orten menyamar kah? Bisa. Sekarang giliran saya bisa. Kau ni tidak. Silap-silap kau ni orten menyamar, membuat mukalaf murtad balik. Kita kasih kesempatan lu, biarin aja. Kasihan lagi gerak otak. Tidak. Tengok kualitas kau tuh tadi. Patutlah ramai murtad. Santri-santri pun murtad. Mukalaf pun kembali murtad. 3 kali looping. Nah, sekarang giliran saya. Udah ya. Teman-teman sekalian. Giliran apa lagi? Ya sudah dulu Pak, satu-satu. Kalau Bapak ngomong, saya ngomong, bertumpuk nanti. Santai ya. Saya tahu Bapak gerak otak. Cuman santai lah. Santai. Bagus, moderatornya bagus. Begini teman-teman. Jumlah populasi itu memang banyak bukan berarti benar. Tetapi progresif itu bisa menunjukkan converting, peralihan bisa menunjukkan ada progres di situ. Nah, kita lihat. Nah, apakah klaimnya benar atau tidak? Anda buka sekarang Google bisa diakses kan? Populasi Muslim di dunia. Anda akan menemukan angkanya di atas 2 miliar. Ada 2,4, 2,2, di kepalanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda buka lagi Katolik dengan Protestan itu berperang habis-habisan. Coba lihat buku-bukunya Martin Luther. Jadi Katolik dan Protestan itu tak bisa disatukan. Katolik nggak mau disebut Kristen. Protestan pun itu banyak denomnya. Katolik juga banyak. Nah, Anda buka nanti populasi Katolik di dunia 1,2 miliar. Jauh setengahnya dari Islam. Islam ini memang tinggi. Liyudhhirahu ala dini kulli. Nah, Protestan itu cuma 800-900 jutaan. Masih jauh lagi di bawah. Kenapa begitu? Karena seperti tren-tren di Amerika, di Eropa, di Barat, mereka berkata begini, testimoninya. Ngapain aku harus ke gereja? Orang yang dipromosikan oleh gereja yang bernama Yesus tak pernah menyuruh ke gereja. Benar juga. Ngapain aku kebaktian hari Minggu? Orang yang dipromosikan orang yang kebaktian hari Minggu yaitu Yesus tak pernah menyuruh kebaktian hari Minggu. Ngapain aku menuhankan Yesus? Orang yang dipromosikan jadi Tuhan saja yaitu Yesus tak pernah mengklaim diri Tuhan, tak pernah mengajarkan secara langsung tidak langsung, eksplisit ataupun implisit bahwa dia Tuhan, nggak pernah. Masuk akal. Ngapain juga? Mereka mulai melirik-lirik. Kenapa Islam itu ternyata kencang? Mereka mulai melirik-lirik bahwa hati mereka tahu Tuhan itu satu. Di gereja diajarkan Bapak Tuhan. Begitu kan? Jujur teman Kristen. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Lalu kalian didoktrin ini bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Orang gila itu namanya. Loon. Pas 3 tuh 1. Oh, kamu kan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Aku juga ada usus, ada ada kentut. Tambah bukannya 3. Inilah cara Kristen mendoktrin. Begitu tuh. Makanya mereka masuk Islam, mereka banyak berbondong-bondong masuk Islam sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, liyudhhirahu ala dini kulli. Islam akan dimenangkan di atas ada klaim-klaim dari agama yang mengklaim agama selama ini. Alhamdulillah sekarang terbukti kan. Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya yang tersisa seperti Etikus, seperti Kingdom.
Mereka harus gila. Lihatlah yang ditunjukkan oleh Kingdom, oleh Etikus, representasi. Kalian Kristen, kalau kalian masih menyimpan objektivitas kalian, pertahankan itu. Seriusan, lo mempertahankan objektivitas itu fair. Kalian pertahankan objektivitas itu. Karena kalau tidak kalian pertahankan, kalian jadi gila seperti mereka-mereka. Lihat, ada mereka-mereka yang diskusi ngomong normal. Nggak ada yang normal. Gila, mereka harus ngomong. Yang penting aku ngomong terus. Gak peduli apapun isinya, ngomong terus. Inilah yang dilakukan oleh Kristen. Buka Bible, ngomong terus. Gak berani dibuka Bible-nya. Tak ada yang berani buka Bible-nya sekalipun. Gak ada. Kenapa? Karena mereka ini tahu. Mereka sudah punya pengalaman. Mereka pernah melakukan diskusi. Mereka pernah baca Bible. Mereka pernah mengkomparasi apa yang ada di kepala dia dengan apa yang di dalam Bible dan bonyok. Mereka tahu trauma mereka. Trauma buka Bible. Memalukan. Aneh sekali. Harusnya kitab suci itu dia mendukung imannya, kan begitu. Saya tanya Bang Barokah kan, Islam. Siapa Tuhan menurut Islam? Allah. Siapa Tuhan semesta alam menurut Islam? Allah. Palsu. Benar ada datanya? Ada. Buka Quran. Halaman pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di tengah-tengah Allahu rabbus samawati wal ard. Allah Tuhan langit dan bumi. Ada Nabi Muhammad Tuhan? Nggak ada. Ada Nabi Muhammad penguasa langit dan bumi? Nggak ada. Ada malaikat Tuhan? Nggak ada. Malaikat penguasa langit dan bumi? Nggak ada. Hanya Allah yang Tuhan. La ilaha illallah. Oh sama. Kristen, siapa Tuhan? Yesus. Ada dalam Bible Yesus Tuhan? Jadi begini. Kemarin kan begitu. Nah sekarang begono. Besok begini. Ada Yesus ilahi? Nggak ada. Jadi begini. Karena Yesus begini, jadinya begono. Akhirnya begitu. Ternyata Yesus jadi begini, begitu, begitu. Itu yang terjadi kan? Jujurlah. Ada yang mendalilkan Yesus Tuhan itu tanpa panjang kali lebar. Kemarin kata mahasiswa, kata panjang kali lebar kali luas. Ada nggak? Kenapa harus panjang kali lebar kali luas? Karena sejatinya bukan mengadopsi ajaran Yesus, tapi ada teks di situ ditafsirkan oleh gereja. Kalian mengikuti tafsir gereja itu. Wah celaka kalian. Kalian ada masalah. Kalau begitu ceritanya. Saya menyarankan, ini saja sebagai seorang yang penuh kasih sayang, saya menyarankan, ingat, saya dibatasi lagi. Kenapa ya Bang Kucang? Sampai habis saja, sampai di banned visabilillah. Begini, ingat siapa yang telah mengajarkan kepada kalian Yesus ini Tuhan. Ingat baik-baik. Ingat namanya, ingat alamatnya, ingat wajahnya, bentuk hidungnya gimana. Jangan-jangan sudah berubah jadi bengkok. Ingat dia, siapa bapaknya, ingat detailnya. Yang pernah mengajarkan kepada kalian Yesus ini Tuhan. Kenapa harus kalian ingat dengan baik? Karena Yesus tidak bisa menolong. Matius pasal 7, 22, 23. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, enyah dari hadapanku. Seriusan, yang ada dalam hatinya mengatakan Yesus ini ilahi. Matius 15 nomor 3 nomor 4, jahat kata Yesus. Bible tidak pernah, kalau seandainya Bible disuruh untuk menjawab, mana ada aku mengatakan Yesus ini Tuhan. Nah, itu ilahi aja itu dia yang pakai pakaian bencong padaku mengatakan aku guru dan Tuhan. Aku nggak pernah mengatakan itu. Disebutkan olehku Lord. Kau kan dari Matius? Bukan juga sebetulnya. Aku bukan buku Matius, aku bukan buku Markus, aku bukan buku Lukas. Aku ada setelah mereka jadi tulang belulang. Nggak ada kan? Aku sudah kasih tahu di situ bahwa ada orang yang mengatakan Matius, mengajak Matius untuk duduk-duduk bersama Matius, masuk ke rumah Matius. Berarti bukan Matius dong. Bible tidak bisa menolong, Yesus tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu hanya pendeta yang kemarin mengajarkan Yesus Tuhan, keselamatan datang dari Yesus. Ini suggest, saran atas dasar kasih sayang buat Kristen. Betul kan? Nggak ada. Begitu Bang. Silakan Bang. Ada Kristen? Waalaikumsalam. Kita baca komennya. Bang Barokah monitor masih ada. Kristen nih, mana ada Kristen nggak ya? Pak TB-nya malah ikut keluar juga sama si Kingdom tadi. Nggak bisa. Takut mereka, takut.
Kita baca komen supaya ada trigger untuk bernarasi. Mana teman Kristen komen? Kasihan, nanya aja di bawah. Oten betul kami satu kecamatan murtad. Bohong. Biasanya teman-teman Kristen suka bohong. Ini murtadin dari pesantren. Wah, kemarin ada dari pesantren dari Al Azhar haji sudah 70 kali dan lain-lain. Nah, itu biasanya bohong, teman-teman. Mereka ingin menginsinuasikan, oh ini ada orang Islam lalu masuk Kristen. Berikan kepada saya orang dulu yang ngaku pesantren, ngaku ustaz, lalu dia murtad. Kadang-kadang ada yang berani dijamin. Yesus Tuhan disope, ada aja. Islam ini narsingarang yang tidak waras. Anda buka Matius pasal 7 nomor 22-23. Orang yang bertuhan kepada Yesus diusir oleh Yesus. Anda buka Matius pasal 15 nomor 3 nomor 4. Kalau dalam hatinya mengatakan Yesus ilahi, kalian disebut jahat oleh Yesus. Pengennya masuk surga, ajaran lu masuk akal aja, enggak ten, betul. Ajaran Kristen memang tidak bisa masuk akal. Kata siapa? Kata Santo Agustinus. Misteri. Kalau ada yang bisa mendeskripsikan, menjelaskan Tritunggal, berarti dia tidak sedang tahu Tritunggal. Kata Pak Budi Asali, dia tidak, Kristen ini tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Wih, ya melampaui akal. Ini. Mau aku tunjukkan videonya, silakan tunjukkan videonya, satu kecamatan. Eropa banjir mualaf, nah betul lah dia, betul sekali. Nanti data-data itu bisa saya itu kalau statistik nggak bisa bohong. Nariskan Al-Quran, ngapain kau suka nariskan Alkitab yang tidak masuk akal? Pertama, Bible ini bang, Bible ini sejatinya itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Kan teman-teman ini ada semacam asumsi bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan gereja itu comply dengan yang diajarkan dalam Bible. Nah, saya belum belajar Bible, tidak comply. Loh, ternyata Bible ini bukannya comply dengan apa yang diajarkan di gereja, tapi beda, bahkan membantah apa yang diajarkan di gereja. Itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ahmad. Ya Allah, Kang Chan, saya ngelihat videonya sampean itu sama Kang Kores loh. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. karena di samping saya Kores, kalau ada Kores tenang. Dia mah datanya banyak, kita tenang. Kalau sendirian emang ini gemetar. Tapi karena ada Kores jadi tenang. Ada Pak Kores ya di sana ya. Itu di mana? Itu di mana sampean itu? Yang mana? Ada dua. Kemarin saya ada agenda 2 kemarin dengan Kores. Pertama yang di-upload di TikTok. Ada 2. Semuanya di-upload. Ada yang di STAI Persis bekerja sama dengan BMC. Bagus tuh. Teman-teman nanti ada akun namanya Bina Mu'alaf Center. Di-follow akunnya. Mungkin ya. Ada juga YouTube-nya atau mungkin ada juga TikTok-nya atau Instagram-nya atau apapun lah gitu ya. Bina Mu'alaf Center BMC itu bagus. Karena dari BMC ini wah luar biasa. Mereka udah comply sana sini cepat cek luar biasa. Mereka guru-guru kita, banyak sekali guru-guru yang alim di sana masih meluangkan waktunya untuk membina para mu'alaf. Yang dimana kalau yang debat di STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Persis, IAI Institut Agama Islam sama Persis. Kores itu dua-duanya sama Kores. Sama Kores, dua-duanya. Kalau yang satu lagi di kuliah umum Seminar Generale di yang lawan Pendeta Rahmat itu. Oh, itu IAI, ITE Persis. Nah, dengan Kores. Kemarin hari Kamis kemarin di STAI Darut Tauhid Agim. Ketemu Agim kan pakai baju hijau habis sepedahan. Wah. Saya, Ai Kores, Bang Moto bertiga. Bahasa Ibrani keluar, Bang Moto bahasa Ibrani tepuk tangan. Wah. Kores keluar aurat parah. Tapi disensor. Masalah generasi. Apalagi
Di Eropa beberapa gara-gara puluhan gereja tolak kasih susu formula, ramai-ramai gereja tinggalkan jemaatnya. Ya, itu telepon ya, kalau tidak salah di telepon. Kalau di telepon, komunikasi private itu komunikasi yang paling tulus. Kalau di depan publik gini, saya juga bisa jadi ada tendensi nggak tulus, ada suatu hal yang saya sembunyikan, atau saya ingin kesankan, atau saya ingin polishing. Tapi kalau di telepon private, itu yang paling tulus. Ternyata yang paling tulusnya dia tega meninggalkan anak yang ibu yang sedang minta susu kepada anak formula. Di telepon satu gereja kan, Pak Gereja, Bu Gereja, minta susu anakku. Ternyata tak ada satupun gereja yang nyangkut, hanya ada satu masjid Islam. Langsung seketika itu juga. Susu nggak pakai nanya susu yang sampean mau kayak gimana. Ya. Langsung ditanyain gitu. Yesus Bugil, Gereja Bugil, White Oak Chapel, Virginia Tengah. Jadi betul kalau secara teks itu kalau di Sanhedrin kalau tidak salah Sanhedrin 43 itu bahwa Yesus itu dibuka kok ininya penutup khatannya. Iya kalau tidak salah, nanti kita cek lagi. Dibuka penutup khotannya itu dibuka. Jadi ketika disalib, gitu ya, itu nggak disisakan seperti di patung-patung di gereja. Ada kolornya gitu, ada kain yang dililitkan kan untuk menutupi kelaminnya. Sebetulnya itu dibuka. Itu dibuka semua, mulai dari juga sampai. Maksudnya penutup khotan itu kan khotan itu nih, ini kelaminnya. Jadi dibuka, ya kelaminnya kelihatan lah. Kalau lagi dingin begini. Lah iya. Itu kalau nggak salah ada di Matius ya, yang penyaliban itu. Yang ditanggalkan jubahnya itu. Padahal itu tuh ada narasi yang disembunyikan di situ. Iya. Ada narasi yang disembunyikan. Dari situ aja kita lihat bahwa demi Allah dia bukan Tuhan sama sekali. Masa Tuhan begitu? Mikir aja. Bukan teman-teman. Dan mengaca juga kepada hukuman mati yang berada di Romawi sana. Itu ketika orang ingin disalibkan itu harus ditelanjangi dulu. Iya, Bang. Iya. Tuhan Oten mati kawin Oten, Tuhan Oten kawin enggak? Kalau menurut Pak Barbara Tering itu kawin. Istrinya 2. Istri pertama namanya Maria Magdalena, istri kedua namanya Lydia. Waduh, bahaya kalau ada lomba baca Bible. Ada buku, ada film namanya The Da Vinci Code, film terkenal, banyak orang udah tahu. Da Vinci Code. Nanti lihat sejarah yang menempel pada film itu. Film itu sempat dilarang. Kenapa film itu sempat dilarang? Karena film itu menarasikan bahwa Yesus punya keturunan, ada anak dia. Kalau ada anak, berarti anaknya itu anak Tuhan. Dan ini yang diajarkan di awal, di generasi awal, Credo Nicea. Di Credo Nicea itu dikatakan bahwa Yesus itu begotten son, anak Tuhan lahir. Anda pernah lihat kucing lahiran? Tuhan lahiran, begotten. Nanti dirubah begottennya itu Yohanes 3:16. Karena besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Kalau lihat kredonya itu begotten son, begotten not made, dilahirkan, biologis, bukan dibuat, biologis dilahirkan. Tapi ini origin ajaran, tapi kan masa Tuhan lahir, mulai disamar-samarkan. Oh itu majas dan ini. Coba lihat aja kredo-kredo yang ada. Yesus kawin, nikah ya, bukan kawin. Kalau kawin monyet pun kawin. Silakan teman-teman Kristen. Nggak ada kucang monitor. Kucang selalu ditinggalin, kucang itu. Saya bukan moderator, jadi orang naik susah. Nggak bisa diskusi. Orang naik susah. Saya bukan moderator, yang saya naikkan. Siap Kang Chan. Masalahnya di sini Otennya yang nggak mau naik ini. Udah aku tarik. Udah kita cari dulu Kamal yang lain bisa diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada Otin yang mau naik masalahnya ya. Oten silakan naik, ketik 3 biar ketahuan Oten atau tidak gitu loh.